Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung pada kajian kita di pagi hari ini, para pemirsa Niaga TV, Rabbani TV, Kans Media Sunnah TV, Uthman TV, Surabaya Mengaji, Hijrah TV, Al-Fawaid, Baitul Ilmi, dan mungkin TV-TV lain yang tidak disebut. Selamat bergabung. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid. Kita sudah menjelaskan 3 kaidah. Kita ulang sebentar. Kaidah pertama adalah bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasul SAW, mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur seluruh alam jagat raya ini, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Tapi dengan keyakinan itu tidak menjadikan mereka menjadi seorang muslim. Hanya meyakini ada Allah, hanya meyakini Allah pencipta alam jagat raya ini, belum tentu mereka otomatis muslim. Waalaikumsalam. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu pun demikian. Allah menyatakan, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijal hayya minal mayyit wa yukhrijal mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Tanyakan oleh Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi, yang memberikan pendengaran dan penglihatan, yang mematikan dan yang menghidupkan, yang mengatur seluruh urusan? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Yakin Allah pencipta, penguasa, tapi tidak mau menyembah hanya kepada Allah. Menyembah Allah, iya, tapi menyembah juga kepada selain Allah. Diperangi. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, mereka ketika ditanya, kenapa menyembah patung? Kata mereka, kita bukan menyembah patung. Kita menyembah Allah. Tapi patung ini perantara, agar bisa mendekatkan kita kepada Allah lebih dekat lagi. Patung ini adalah perwujudan orang soleh. Namanya Lata dan Uzza. Itu nama-nama orang soleh zaman baheula. Setelah mati dibuat patungnya, disembah. Kata mereka, agar orang soleh ini nanti bisa lapor ke Allah, membantu kita, memberi syafaat kepada kita. Gitu tah. Nah, yang seperti ini yang disebut musyrik. Allah menyatakan, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, ketika ditanya, mereka menjawab, kita tidak menyembah patung ini kecuali agar bisa lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Itu hakikat orang musyrik zaman baheula begitu. Ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, Nabi SAW diutus ke sebuah lingkungan, ke sebuah kota atau negara yang agamanya bermacam-macam. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah beberapa nabi seperti Nabi Isa, Nabi Uzair disembah. Ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah kuburan, ada juga yang menyembah roh-roh yang sudah mati. Macam-macam saat itu oleh Nabi SAW tidak dibeda-bedakan. Sama itu musyrik karena menyembah kepada selain Allah. Walaupun yang disembahnya makhluk soleh. Seperti para malaikat. Seperti para nabi. Sehebat apapun, sesoleh apapun makhluk. Boleh disembah? Tidak boleh. Boleh kita berdoa ke mereka? Enggak boleh. Boleh beribadah? Enggak boleh. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa pun nanti oleh Allah ditanya. Seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Ma'idah 116. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, apakah dulu waktu kamu di dunia berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan. Kamu nyuruh enggak? Menjawab Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq. Malaisa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang tidak layak aku katakan. Jadi Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya. Tapi kenyataannya disembah apa tidak? Ya, dibuat patungnya. Patungnya juga mengenaskan ya. Hampir telanjang, disalib, disembah-sembah. Ibunya juga begitu. Nabi Isa berlepas diri. In kuntu qultu faqad alimtah. Kalau dulu aku mengatakan demikian, pasti engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau maha mengetahui hal yang gaib. Jadi Nabi Isa apa? Ingkar. Enggak, saya enggak pernah nyuruh. Nah, jadi itu kaidah yang ketiga. Nah, sekarang masuki kaidah yang keempat. Al-Qaidatul Rabi'ah, kaidah keempat. Ini baru menyampaikan secara global terlebih dahulu. Belum dirinci secara detail dari setiap kaidah ini. Nanti ada penjelasan yang lebih detail. Sekarang global dulu. Kaidah yang keempat dalam memahami tauhid adalah anna musyriki zamanina, coba bayangkan, aghladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi rakha wa yuslihuna wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi rakha wa syiddah. Orang musyrik zaman kiwari, zaman sekarang, zaman ayeuna, itu
lebih musyrik daripada zaman baheula. Lebih tebal, lebih kuat kemusyrikannya dibanding zaman dahulu di zaman Nabi. Kenapa? Karena orang musyrik zaman baheula, zaman dahulu hanya melakukan kemusyrikan pada saat senang, lapang, gembira, bahagia. Mereka nyembah ke berhala, nyuguh, memberikan sesajian ke berhala, ke ruh-ruh orang yang sudah mati, kayak gitu. Tapi pas ditimpa musibah yang mengancam nyawa, mereka tinggalkan semua sesembahan itu, hanya fokus beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu zaman baheula begitu tuh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, lihat di antaranya surah Al-Ankabut 65. Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka sedang naik perahu, kapal layar di lautan, ada gelombang atau tidak ada gelombang, mereka ikhlas beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Walaupun tidak ada gelombang, orang yang sedang ada di tengah lautan teh empot-empotan kemana-mana lautan. Ngeri, takut apa? Tenggelam. Takut ada ombak. Takut ada badai. Takut hujan, angin, dordar, gelap. Apalagi kalau ada gelombang. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diterjang oleh gelombang yang ganas, seperti gunung. Gelombang di lautan, ombak di lautan ketika ada badai, itu jauh lebih besar daripada perahu. Bisa sebesar gunung. Gunung Selacau tinggal itu. Gunung Selacau teh kecil, bukit. Ini mah siga tangkuban perahu. Coba bayangkan gelombangnya segede itu. Bisa hancur itu kapal. Jangankan perahu zaman dahulu yang hanya terbuat dari kayu, dari layar gitunya. Kapal laut zaman sekarang juga yang canggih, yang hebat. Seperti pernah dengar Titanic? Titanic itu perahu besar dengan teknologi yang canggih. Sampai yang membuatnya si pembuatnya sombongnya luar biasa. Dia menyatakan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal saya. Senang gitu ta. Nah, ari jeger teh nabrak karang, kelep. Dikelep tah. Samarukna kekuasaan Allah teh gimana gitu. Itu Titanic yang besar dengan teknologi yang canggih tenggelam. Apalagi zaman dahulu. Tidak sebesar itu, hanya dengan kayu, tidak ada teknologi, bisa tenggelam. Jadi nyawa terancam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Dengan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ditinggalkanlah sesembahan mereka. Tidak disebut lagi. Tidak dimintai lagi dengan doa. Enggak berdoanya kepada Allah. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Nyawanya terancam. Mereka bertauhid hanya ketika itu. Ternyata doanya dikabul.
diselamatkan oleh Allah kembali ke daratan. Apa yang terjadi? Setelah di daratan mah musyrik lagi. Bekas belentah tuh. Allah menyatakan falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka kembali ke daratan, mereka kembali kepada kemusyrikan. Kita aja umpamanya, kalau ada orang tetangga, kawan, kalau mereka senang gitu, mereka tidak punya kesulitan, ke kita tidak jahat, jelek, ngomongin fitnah gitunya dan seterusnya. Pas ada kesulitan, nyamperin ke kita. Manawi kita bari usap kita. Biasa ngabantos abdi kan gitu, minta tolong apa aja, beras, makanan, pakaian atau uang gitu. Da salira mah bager, berehan, baik, tukang nolong gitu ya. Tukang apa namanya, meremaweh kepada manusia gitu. Suka nulungan. Kita kasih apa yang mereka butuhkan. Setelah dikasih mau pulang, mitnah lagi ke kita. Memusuhi lagi. Gimana perasaan kita? Dangkalnya yang kayak dikekesek tah. Bayangkan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Di daratan musyrik sampai ke lautan diancam nyawanya oleh gelombang dan musibah. Kepada Allah saya sampai berdoa khusyukna luar biasa. Doanya dikabulkan ketika kembali ke daratan musyrik lagi. Jadi orang-orang musyrik zaman baheula mah, zaman dulu hanya melakukan perbuatan syirik ketika senang, ketika gembira, ketika berada dalam kelapangan, kebahagiaan. Tapi pas ditimpa musibah kembali kepada Allah. Itu zaman bahala. Adapun orang musyrik sekarang dalam keadaan senang ataupun susah, ketika diberikan kebahagiaan atau ditimpa musibah, orang musyrik. Ketika umpamanya ketika senang gembira sesajian gitu ya, susuguh keberhala kayak najam oleh ngamuk atau sesajian dari tajam ayah najam ayah ngamuk mereka. Ketika ditimpa musibah tetap wah sesajiannya kurang gede, tetap ke lautan, dilarungkan tadi, dipalidkannya. Ke gunung, umpamanya gunung meletus, itu mungkin sesuguhannya kurang, nyuguh deh. Jadi dalam keadaan senang musyrik, dalam keadaan susah dan ditimpa musibah juga, meningkatkan kadar perbuatan syiriknya. Jadi lebih pekat, lebih kuat, lebih syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dikatakan bahwa anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Syirik nate berbagai macam bentuk, lebih percaya ke dukun daripada kepada Allah, lebih percaya ke pawang hujan. Jeung agama teh Hindu deh. Kalau pawang hujan agamanya Hindu, mereka mintanya ke siapa? Berdoanya. Enggak mungkin kepada Allah. Tapi kepada siapa? Dewa Dewi. Jadi ya jelaslah musyrik karena mintanya, ibadahnya, bergantungnya bukan kepada Allah. Nah yang kayak begitu dibayar ratusan juta. Barijeng nebeng karena kekuasaan Allah. Setelah setengah jam dijampe-jampe harupat, baru
berhenti hujannya. Hebat. Padahal itu memang sudah habis hujannya di atasnya. Kan ada penjelasan dari BMKG. Dipawangin atau tidak itu mah pasti berhenti. Kalau sudah habis mah debit air di atas pasti berhenti hujannya. Tapi hebat tuh berhenti. Padahal setengah jam itu. Dipuji. Dianggap sakti mandraguna. Padahal mah biarkan hujan. Kan kita kemarin sebelum maghrib hujannya. Apakah Isya masih hujan? Tidak, sudah berhenti. Nah itu teh kudukun kupawang. Enggak, itu mah habis we. Curah air di atas sudah habis. Oleh karena itulah maka banyak orang-orang zaman sekarang lebih percaya kepada kedustaan para dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itu maka orang-orang musyrik zaman kini lebih pekat, lebih tebal, lebih kuat daripada orang-orang musyrik zaman baheula, karena orang-orang musyrik zaman baheula mah hanya melakukan syirik kepada Allah saat senang, lapang, gembira, bahagia. Adapun ketika ditimpa musibah, mereka hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang ada juga yang sebaliknya. Ketika dalam keadaan senang, lapang, tidak melakukan perbuatan syirik, baik beribadah, sholat. Tapi ketika ditimpa musibah, melakukan perbuatan syirik. Pas ada musibah mah, bukan mendekat kepada Allah, kadukun. Aya nu kitu? Aya. Ini anak sakit, ke dokter sudah, nggak sembuh-sembuh juga. Ya mah kudu kadukun. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Ya. Tapi yang paling parah tadi, dalam keadaan senang dan susah, tetap mereka melakukan perbuatan syirik. Inilah 4 kaidah di dalam memahami tauhid yang nanti secara rinci akan dijelaskan lebih detail, lebih rinci, lebih mendalam, poin per poin atau satu demi satu. Sebelum menjelaskan 4 kaidah yang tadi disebutkan, muallif rahimahullahu ta'ala memulai kajiannya ini dengan doa. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata pengarang kitab Al-Qawaidul Arba', As'alullahal karim Rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang mulia, pemilik arsy yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Dia mencintai kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan semoga Dia Allah memberikan barokah kepada kalian dimanapun kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adznaba istaghfara. Dan semoga Allah menjadikan kalian termasuk orang yang bila diberi bersyukur, bila diuji bersabar, dan bila terjerumus ke dalam dosa istighfar. Karena 3 hal ini merupakan sumber kebahagiaan hidup bagi manusia. Nah, ini doa yang dipanjatkan oleh si pengarang ini untuk para pembaca.
Ketika menjelaskan isi doa ini para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyatakan fal muallifu rahimahullah yajma'u fi muqaddimatihi hadhihi bainal ifadah wa bainad du'a lil talib wa hadha minan nushi. Muallif yaitu pengarang di muqaddimahnya ini menyatukan dua hal. Pertama ifadah, kedua doa bagi orang yang membaca. Ifadah itu memberi ilmu, memberi penjelasan, memberi pencerahan, dan doa kepada pembaca atau kalau ini dibahas doa kepada para pembahas, doa untuk para pendengar. Dan ini termasuk an-nushu. An-nushu itu bahasa kitanya nasihat. Kita kan sudah jelaskan pekan yang lalu tuh di Masjid Al-Irsyad Kota Baru, Parahyangan, Padalarang. Hadis ad-dinun nasihat, agama ini nasihat. Nasihat bagi siapa? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Apa nasihat untuk Allah? Nasihat di sini bukan papatah. Bukan wejangan maknya Allah di papatahannya. Tapi nasihat ini adalah badlul ma'ruf lil mansuhi lahu. Melakukan kebaikan kepada pihak lain. Ini berarti memberi nasihat. Makna memberi nasihat adalah memberi kebaikan atau melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan yang diberikan kepada orang lain adalah wejangan. Nih saya akan memberi wejangan, berarti disebut memberi nasihat. Tapi bukan hanya wejangan. Melakukan kebaikan apapun bentuknya itu nasihat. Termasuk di sini mendoakan orang lain. Mendoakan kebaikan bagi orang lain sama dengan memberi nasihat. Makanya dikatakan wa hadza minan nushi. Ini termasuk bentuk nasihat. Sebab arti nasihat memberi kebaikan kepada pihak lain. Agama ini nasihat bagi Allah, artinya agama ini harus diwujudkan dalam bentuk kita melakukan kebaikan kepada Allah. Bagaimana kebaikan kepada Allah? Menyembah Allah, mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Lo emang minta melakukan kebaikan? Iya, kepada Allah mah. Allah suka kalau diminta, benci kalau tidak diminta. Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim begitu tuh. Ar-Rahman idza u'tiya ahabba wa idza su'ila a'ta wa idza lam yus'al ghadiba. Ar-Rahman artinya sifat yang apabila diminta ngasih. Ar-Rahim adalah sifat yang bila kita tidak minta murka. Jadi sifat Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia diminta suka atau tidak? Nubagir masuk, alhamdulillah. Kesempatan untuk infak sedekah. Ada orang yang sangat butuh dikasih. Ada masjid lagi dibangun, minta alhamdulillah. Ini ceng-celengan untuk di akhirat. Gitu. Tapi kalau tiap hari minta terus kegelnya. Jengkel. Nah, itu manusia. Jadi kalau meminta kepada manusia belum tentu dianggap kebaikan. Tapi kalau mintanya kepada Allah pasti baik. Allah suka, Allah senang. Bahkan bila tidak diminta, Allah murka. Ini salah satu wujudnya adalah bila seorang muslim hamba Allah diberikan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, kelapangan.
Aduh, punten, aya jeda heulanya. Silakan ke operator jam 6 jeda dulu ya. Nanti setelah jeda kita lanjut sebentar. Mangga. Nah, Ustaz, kami silakan kepada para pendengar dan juga para pemirsa yang akan bertanya, kami bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Kami silakan yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu. Sebentar Ustaz, ada dari salah seorang pendengar. Saya diundang ke pesta pernikahan saudara yang di dalamnya ada musik dan bercampur baur laki-laki, musik dan bercampur baur laki-laki dan wanita. Pertanyaan pertama, apakah sama-sama berdosa antara pesta pernikahan yang ada musik dan bercampur baur laki-laki dan wanita dengan tempat wisata air panas yang di dalamnya juga terdapat? Oh, saya harus memilih untuk mendatangi. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau ada suatu tempat yang memang tempat itu harus kita kunjungi untuk sebuah keperluan, seperti mall untuk berbelanja atau supermarket atau toko, ya. Kemudian di sana di setel musik, ada percampur bauran antara laki dan perempuan, antara ikhtilat. Ada ikhtilat antara laki dan perempuan, dan itu di luar wewenang kita, di luar kekuasaan kita. Nggak mungkin kita mengatur itu kemudian mengusulkan matikan musiknya atau ke pasar berdesak-desakan laki perempuan. Maka boleh, karena itu mah di luar wewenang kita dan kita tidak bisa menghindarinya, sementara kita harus ke sana untuk membeli sesuatu yang memang kita perlukan. Atau kita naik bus, kereta, angkot, atau kendaraan umum lain. Di sana ada musik disetel. Kita nggak bisa protes. Jangankan musik, umpama di kereta atau di bus kadang ada video. Disetel lagu dengan penyanyi wanita yang erotis, dengan pakaian yang minim, gitu ya. Itu di luar wewenang kita. Kita protes, yang lain protes. Paruman, tek di paruman, yang lain setel kan gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita harus naik bis itu. Nggak bisa pindah-pindah gitu deh. Di semua bus ada. Kan kalau keluar kota, busnya bus eksekutif atau kereta eksekutif, ada hiburan dalam bentuk video. Kecuali di pesawat. Kalau di pesawat mah masing-masing orang satu TV, satu orang. Bisa dimatikan? Bisa. Yang lain nyetel sendiri-sendiri ya silakan. Kalau kita ya pariman atau nyetel murotal, bisa dipilih, ada menu di sana. Gitu ya. Ini kalau pesawat besar ke luar negeri. Kalau pesawat domestik mah tidak ada. Kalau mau haji umrah ya setiap ini ada TV. Nah itu bisa kita setel masing-masing. Bisa kita padamkan. Ya. Jadi itu kalau tempat tersebut di luar wewenang kita, tempat umum, tapi kita harus mendatanginya untuk keperluan. Kadang di apotek, kita perlu obat. Ya, di apotek aya TV, aya. Di dokter aya TV, aya. Leheng nu distelna ceramah siga kieu. Ini yang distelnya musik yang erotis dengan penyanyi yang seksi. Ya, kita jangan nikmati. Kita jangan Jangan dengar. Ya didengar pasti kedengaran ya. Tapi oleh menikmati sampai unggut-unggutan gitu. Mengpeng darurat terus dinikmati. Nggak boleh. Pernah kan viral para santri penghafal Al-Quran divaksin
Preng. Di tempat vaksin di style naon? Musik. Apa yang terjadi? Para santri nutup semuanya. Dicela. Ya yang mencela setan atau baladna setan. Ya wajar dicela. Kalau yang mencelanya, kalau umpamanya orang yang suka musik, orang yang jauh dari agama, pasti mencela para kiai, para ustadz, para santri. Wajar, normal. Kalau orang yang kayak gitu mau muji, waduh hebat itu para santri, saroleh sampai nggak mau dengar masjid, justru tanda tanya, makanya setan tobat. Wajar ya, normal. Para santri yang dicela tegar tetap. Ini perjuangan ya. Jadi kalau tempatnya umum seperti itu dan kita harus mendatanginya, maka tidak apa-apa. Nah, sekarang kalau tempat itu umum di luar wewenang kita, tapi kita tidak darurat untuk mendatanginya. Seperti pesta pernikahan. Ada musik, ada nyanyian, ada percampur bauran. Kalau kita tidak datang, bubar nggak itu acara? Enggak. Ke kitanya madarat nggak? Enggak. Nggak enak ke yang ngundangnya enak-enak saja. Betapa banyak kalau saya umpamanya diundang oleh kawan dekat, sahabat, tapi nggak bisa datang karena ada uzur, mereka nggak sakit-sakit hati amat. Oh iya nggak apa-apa, doa hungkul. Apalagi kita titip amplopnya. Seneng, yang penting kan mereka mah amplop, nanya bukan kehadirannya. Kalau amplopnya datang orang yang nggak hadir, alhamdulillah tuh. Si jatah makanannya utuh, amplopnya masuk, nggak masalah ya. Nah, termasuk umpamanya tempat wisata. Apakah wisata harus ke tempat itu? Tidak. Banyak alternatif tempat wisata. Jadi kalau di tempat wisata tersebut ada sesuatu maksiat yang sebenarnya bisa kita hindarkan, maka hindarkan. Kecuali ini, kalau memang kita tidak bisa hindarkan, umpama kita punya penyakit kulit. Kata dokter ini bisa sembuh oleh air belerang yang langsung keluar dari gunung. Seperti di Ciater gitunya. Seperti di mana? Kawah Putih atau teh? Pangalengan, saya belum pernah. Kalau ke Ciater pernah. Nah di sana bisa sembuh. Nggak ada yang lain. Ada, tapi ini yang lebih ampuh. Maka boleh ke sana. Pilih tempat yang tidak ada percampur bauran, tidak ada aurat wanita. Dipilih. Ada. Bisa. Yang tertutup juga ada. Bayarnya lebih mahal, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi di Ciater itu ada kamar-kamar tuh. Kita bisa berendam di sana sendiri gitu. Maksimal 10 atau 15 menit. Sebab bau belerangnya itu bisa membuat pusing, bisa pingsan kalau terlalu lama. Dan gak bagus untuk pernafasan. Tapi airnya bagus untuk kulit kita. Nah, sigak gitu. Setelah 15 menit ya udah keluar. Mungkin nanti di jalan melewati kolam-kolam yang banyak yang berendam, ya udah peremu ya tuh. Atau jangan ditatap, lihat ke depan. Jadi kalau harus ke sana, boleh. Dengan tetap bisa berupaya. Di sana ada musik? Iya, ada musik. Ya sudah, itu mah di luar wewenang kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya udah. Kita tidak bisa ke supermarket ada musik, ke manajernya tolong matikan. Kalau enggak saya balik lagi gitu. Kata manajernya juga aja balik lagi. Kan pengunjung banyak, ada ratusan. Paling gitu ya. Terus saja nggak apa-apa. Nah, kalau harus memilih mending ke mana? Mending ke pesta pernikahan, mending ke tempat wisata. Cari alternatif lain, pilihan lain. Apa hanya dua itu? Tidak selalu tempat wisata itu ada aurat, ada musik ya. Banyak alternatif. Dan kalau toh umpamanya tidak
berlibur ke tempat wisata. Apa mati kita? Apa sakit kita? Apa madarat kepada kita? Tidak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada jamaah yang mau nanya di sini. Ibu-ibu di belakang mungkin sudah kepikiran. Kalau nggak ada, kembali ke pendengar, mangga Muzain ke studio. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari Ibnu di Tangkuban Parahu. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ruatan atau sedekah bumi? Di sana ada potong kambing, tapi kepala kambingnya dikubur. Seperti halnya di Jawa sedekah laut, ada kepala sapi dilarung ke laut. Taib, barakallahu fiik. Kalau menyembelih sapi, kambing, atau apapun, ayam, dalam rangka melakukan pengorbanan untuk selain Allah, maka itu syirik. Karena menyembelih ibadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah. Jadi menyembelih dengan salat ini oleh Allah disandingkan dalam ayat ini. Juga dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah dan menyembelih juga untuk Allah. Jadi menyembelih itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali karena Allah. Kalau menyembelih dalam rangka melakukan ritual untuk selain Allah, pengorbanan untuk selain Allah, persembahan untuk ruh leluhur atau jin yang menguasai daerah situ, ditanam kepala binatang yang sudah disembelih itu, maka itu syirik dan terancam dengan neraka. Jangankan itu, kata Nabi SAW, beliau menyatakan bahwa ada orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Bukan kambing, bukan sapi, bukan ayam, lalat, bayangkan. Para sahabat bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana mungkin? Bagaimana itu terjadi? Seseorang masuk surga atau neraka karena seekor lalat. Oleh Nabi dijelaskan ada satu kaum memiliki berhala. Siapapun orang yang lewat ke sana dicegat dan baru diizinkan lewat kalau mempersembahkan sesuatu terlebih dahulu kepada berhala. Datang seseorang lewat, dicegat. Harib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Dia menyatakan, saya tidak punya apapun untuk dipersembahkan. Harib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Lalat mah gratis ya. Akhirnya dia tangkap lalat, lalu dia persembahkan kepada berhala ini. Maka dibiarkan lewat pada khalanar. Orang ini masuk neraka. Karena berkorban untuk berhala dengan seekor lalat. Datang lagi orang lain dicegat. Harib walau bidzubab. Berkurban kamu walaupun hanya dengan seekor lalat. Dia menyatakan, la uqarribu syai'a illa lillah. Saya tidak akan berkorban apapun kecuali hanya untuk Allah. Dibunuhlah orang itu. Mati, dia masuk surga. Karena mempertahankan tauhid. Ingat. Jadi pengorbanan, jangankan dengan sapi, kambing, kerbau, ayam. Dengan seekor lalat yang tak berharga aja, ini menjadi penyebab orang itu masuk neraka dan mati dalam keadaan musyrik. Jadi bukan nilai pengorbanannya. Lalat kan nggak ada nilainya. Tapi apa? Perbuatan atau semangat mau memberikan pengorbanan untuk berhala. Bayangkan kalau yang disembelih, dikorbankan itu, dipersembahkan itu untuk selain Allah itu
sapi, kambing, kebo, ayam, atau yang lain-lainnya. Termasuk sesajian dalam bentuk makanan, telur, gula batu, bunga, surutu, naon deui tah nya. Itu pengorbanan untuk persembahan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh yang seperti itu ya. Dan itu termasuk syirik ya, karena melakukan ibadah kepada selain Allah dan ibadahnya dalam bentuk menyembelih seekor binatang. Wallahu a'lam bishawab. Mangga deui Muzain terakhir ya. Nah, Ustaz. Ada dari Denny di Depok. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya membaca merek sarung yang posisinya terdapat di arah pandangan sujud kita saat sholat bagi pemakai dan kita yang melihatnya? Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Wa fika barakallah. Ketika sholat berjamaah, orang di depan kita ada yang pakai sarung. Di sarungnya ada apanya? Ada tulisannya. Kadang-kadang ada orang pakai jaket, pakai kaos, di punggungnya, ya. Di punggungnya ada bacaan. Bikin penasaran orang di belakangnya enggak? Iya, baca enggak? Walaupun tahu itu di luar sholat sudah kebaca. Tapi di dalam sholat mah atau penasaran red dari kalau dibaca. Kadang merek cat, kadang dealer motor atau dealer mobil, dibaca wenya. Termasuk orang di depan kita pakai sarung. Kadang-kadang ditatap motif sarungnya. Naon itu motif teh, gambar orang, gambar pohon, gambar bunga, atau bacaan. Bacaannya kecil, di itu sampai memicingkan. Nah, memicingkan naon? Ya memicingkan ini untuk sekedar membaca apa. Kadang-kadang telak-telak lagi sholat padahal. Ada yang seperti itu? Ada. Gimana hukumnya? Ya tidak boleh karena mengganggu. Batal enggak sholatnya? Tidak batal. Sholatnya sah. Tapi merusak nilai sholat. Pahala sholat. Karena merusak kekhusyuan. Makanya kalau bisa ke masjid pakai pakaian yang polos ke atas ataupun ke bawah. Jangan ada tulisan, kalau bisa jangan ada corak. Nabi SAW pernah suatu saat diberi kain oleh seorang sahabat namanya Abu Jaham. Kainnya bagus. Ada dua jenis kain. Kain yang itu yang bagus dan satu lagi yang kasar. Kalau yang kasar polos, tapi ada garis-garis hitam. Kalau yang bagus, lembut, ada corak-corak bunga-bunga pohon. Oleh Aisyah digantung, dijadikan gordeng. Apa yang terjadi? Beliau berkata kepada Aisyah, amiti anni hadha, li'annaha aradat alayya fi sholati. Singkirkan ini. Karena sungguhnya gambar-gambarnya itu selalu terbayang olehku di dalam sholatku. Disuruh disingkirkan. Lalu suruh Abu Jaham mengambil kembali ini, tukar dengan namanya anjabayah. Kain yang kasar tadi. Lebih baik kain yang kasar tapi polos. Daripada yang bagus tapi ada motif-motifnya. Nah, motif-motif yang gambarnya bukan makhluk hidup tidak haram. Boleh. Tapi Nabi SAW merasa terganggu dengan itu. Bayangkan, selevel Nabi yang kekhusyuannya tidak perlu diragukan. Beliau tidak mau ada sesuatu yang mengganggu dalam sholatnya walaupun hanya corak. Dan coraknya itu tidak terlihat waktu sujud, enggak, waktu sholat, enggak. Karena gordeng. Tapi di luar sholat,
dilihat, oh bagus. Kebayang terus dalam sholat. Disuruh singkirkan. Jangan lagi dipasang. Bayangkan Nabi SAW demikian. Apalagi kita eker kita sholat tanpa gangguan oge susah khusyuk, kata mah ada gangguan. Singkirkan semua gambar atau corak atau tulisan di areal sholat kita. Pakaian ataupun sajadah. Makanya kan sajadah atau karpet di masjid kita ini bagus apa saya ini? Bagus dan saya. Ya. Ada yang boleh mengatakan karpet jelek. Mungkin ada lain. Tapi ya saya Pak Taufik ya saya karpet. Saya ya. Nggak ada gambarnya kan. Polos. Warna merah menyala sama naon itu koneng naon. Koneng, nya haneut. Nya empuk. Nya awal mah wangi. Enak. Masih wangi entenya. Nggak ada gambarnya. Bisa khusyuk? Ente. Cacak tidak ada gambarnya. Apalagi kalau ada gambarnya. Ada gambar Ka'bah. Ya, ada sajadah gambar Ka'bah atau masjid? Ada. Atau kadang ada gambar onta. Pokoknya suasana padang pasir. Nah, atau kalau gambar sajadah Ka'bah, begitu takbir Allahu Akbar ningali Ka'bah, kabayang kalau kita pernah umroh dan haji imanya itu Hajar Aswad tuh juruna didinya. Ini Maqam Ibrahim, itu Hijr Ismail. Itu dulu saya tawaf teh kadinya tempat saya belah dia. Jadinya tak sumur Zam-Zam. Akhirnya selama sholat ngabayangkeun waktu umroh, waktu haji. Pak Taufik sok itu. Jadi sebaiknya tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Tapi nilai dari sholatnya rusak karena merusak kekhusyuan. Jangan sampai ngomong nu khusyuk mah da kalau sanajan ada gangguan oge tetap bakal khusyuk. Anu tara khusyuk mah diganggu henteu oge tetap teh khusyuk. Jangan ngomong begitu. Tapi ngomongnya begini, ya. Tidak ada gangguan khusyuk, apalagi ada gangguan. Tapi kalau tidak ada gangguan, kadar kekhusyuannya lebih besar daripada kalau ada gangguan. Kalau nggak ada gangguan mah khusyuknya bisa 30%. Kalau ada gangguan mah cuma 5%. Mending mana? Mending 30%. Ya. Berdasarkan hal itu, maka sebaiknya dihindarkan ke masjid memakai pakaian yang bisa mengganggu orang lain. Baik bercorak, apalagi ada tulisan, apalagi ada gambar. Nah, yang paling parah, coba perhatikan kalau mau membeli kain sarungnya. Sebaiknya kain sarung kotak-kotak. Atau polos. Ada kan yang polos? Atau polkadot. Aya nu polkadot. Itu pun kadang penasaran dihitung lingkaran 1, 2, 3. Hindarkan, ada kadang-kadang sarung yang gambar binatang. Atau gambar bebegig. Saya pernah lihat tuh. Atau gambar setan. Itu sengaja produsernya tuh. Produsennya, pembuatnya itu mungkin sengaja. Ya. Maka itu bisa menyebabkan malaikat menyingkir, malaikat rahmat. Nggak boleh kalau ada gambar-gambar makhluk hidup seperti itu, ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.